Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirawan Jamhuri, peserta PKDP PTP Universitas Islam Negeri Mataram angkatan kelima, ingin berbicara sedikit tentang moderasi beragama. Berbicara tentang moderasi beragama, kalau kita lihat secara bahasa, moderasi dalam bahasa Arab itu ada dua istilah yang dipergunakan. Yang pertama menggunakan istilah Islam wasatiyah atau Islam wasati. Ketika menggunakan terminologi ini, maka menunjukkan bahwa Islam itu, saudara-saudara sekalian, memiliki sifat yang pertengahan, wasatiyah. Tapi agak bergeser sedikit ketika kita menggunakan istilah wasatiyatul Islam. Itulah menurut saya yang memiliki makna moderasi beragama. Tapi kalau Islam wasati itu maknanya Islam yang moderat. Tapi pada dasarnya bahwa kalau mengkaji dari segi bahasa Arab, ketika makna Islam wasati menunjukkan bahwa wasati itu adalah sifat dari Islam. Dan sifat itu bisa saja hilang. Beda dengan wasatiyatul Islam, itu menggunakan tarkib idofi namanya, yaitu tarkib mudhaf ilaih, dan itu jauh lebih melekat. Nah, saya lebih condong kepada istilah wasatiyatul Islam yang menunjukkan bahwa Islam itu memang sudah melekat pada dirinya istilah moderasi beragama. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dalam Islam. Dalam Al-Quran istilahnya ummatan wasata. Maka saya lebih cenderung kepada istilah wasatiyatul Islam. Ada 4 komponen, ya. Ada 4 komponen sebenarnya yang dibahas dalam moderasi beragama, terutama kita di Indonesia. Tapi mari kita coba sama-sama saksikan cuplikan penyampaian salah satu mab'us Al-Azhar Asy-Syarif yang diutus ke Universitas Islam Negeri Mataram. Memang setelah saya tanya mereka atau beliau ini diutus untuk menyebarkan wasatiyatul Islam. Apa sih sebenarnya ajaran wasatiyatul Islam yang dimaksud oleh mereka? Mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن المتأمل في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان يصوم ويفطر. لماذا يفطر صلى الله عليه وسلم؟ ليتقوى بهذا الإفطار على الصيام وعلى طاعة الله عز وجل. ويرى أنه كان يقوم الليل وكان يرقد. لماذا كان يرقد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي كان ينام حتى يتقوى بهذا النوم على القيام وعلى الأعمال الواجبة في النهار. ويرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتزوج النساء. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء؟ ليتقوى بهذا الزواج على طاعة الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الاعتدال الديني، ليس من هديه عليه الصلاة والسلام التشدد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها 3، والمتنطعون المتشددون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه أيضا: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فدين الإسلام دين يسر ووسطية واعتدال، وليس دين تشدد ولا تطرف ولا إرهاب. ولا يفهم من هذا القول
أن نتساهل في حد من حدود الله أو نتساهل عندما نرى الحرام يرتكب. كلا وألف كلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في ذلك أنه لا يغضب لنفسه قط، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, saudara-saudara sekalian, setelah kita saksikan tadi apa sih sebenarnya yang dimaksud moderasi beragama menurut mereka, Mab'uts al-Azhar Syarif ini, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam beragama itu kita harus di tengah-tengah. Itu yang saya bisa pahami. Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW puasa, maka dia harus berbuka. Kenapa kok berbuka? Agar beliau kuat untuk berpuasa lagi, nanti makan sahur. Nah kemudian begitu juga beliau itu agar lebih taat, lebih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ketaatannya. Kemudian begitu juga ketika Rasulullah SAW bangun di malam hari. Bangun di malam hari, beliau juga setelah bangun istirahat, ya, istirahat. Maka itu menunjukkan bahwa dalam beribadah pun kita harus kondisi atau berada di tengah-tengah. Jangan terlalu ekstrim juga dalam melakukan ibadah. Dan di penghujung yang beliau sampaikan bahwa moderasi beragama ini, wasatiyatul Islam, itu intinya bahwa ajarannya adalah bisa atau toleransi. Kemudian yang kedua yang saya pahami bahwa anti kekerasan. Itu tidak jauh berbeda dengan apa juga yang kita pahami moderasi beragama di Indonesia. Karena moderasi beragama yang kita pahami di Indonesia ada 4 indikator. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menerima, ya, bisa menerima undang-undang dasar negara itu sebagai, atau dalam bahasa singkatnya, komitmen kebangsaan. Maka menerima undang-undang dasar sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua adalah toleransi, ya, artinya kita bisa memahami atau memahami bahwa lakum dinukum waliyadi, itu juga mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah anti kekerasan, bahwa tidak semua sesuatu kita harus selesaikan dengan kekerasan. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa memahami atau memaknai sebuah tradisi itu sebagai al-adatu muhakkamatun. Jadi ada 4 komponen penting di kita di Indonesia yang dimaksud dengan moderasi beragama. Saya kira kurang lebihnya itu bagaimana pandangan tadi Mab'uts al-Azhar Syarif, kemudian pandangan saya, dan terakhir adalah apa sih sebenarnya moderasi dalam moderasi beragama yang kita pahami di Indonesia. Saya kira itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.